Pernahkah kamu membaca berita melalui internet? Teks berita tersebut adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari topik memahami teks berita. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki 4 poin indikator pencapaian, yakni sebagai berikut. Apa yang kalian ketahui tentang teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Dengarkan berita berikut ini dengan baik. 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum memeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, setelah kalian menyimak berita tadi, coba kalian bandingkan dengan cuplikan teks berita berikut ini. Perhatikan kembali cuplikan teks berita berikut ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Bukankah teks tersebut lebih ringkas dari teks sebelumnya? Ternyata teks tersebut merupakan ringkasan dari teks berita aslinya. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan pertanyaan berikut ini. Keenam pertanyaan itulah yang dapat memandu kita menemukan unsur-unsur berita. Saat kita mengetahui unsur-unsur berita, kita akan mampu meringkas berita. Adapun konsep meringkas berita yaitu yang pertama, membaca atau mendengarkan berita, yang kedua, mencatat pokok-pokoknya, dan yang ketiga, menyampaikannya secara ringkas. Penyimpulan isi berita. Kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut bisa berpatokan pada rumus adik Simba. Adik Simba atau singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana akan memudahkan kita membuat kesimpulan sebuah berita. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Materi selanjutnya yaitu menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Pertama, struktur berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam 2 bagian, yakni berupa informasi penting dan informasi tidak penting. Susunan di dalam suatu teks berita biasanya memiliki pola mida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian yang sifatnya cenderung tidak penting.
Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Kedua, kaidah kebahasan teks berita. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimatnya ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya, penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis, dan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita, dan yang terakhir, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Ayo kita uji pemahaman kalian. Kerjakanlah tugas berikut ini. Tentukanlah salah satu berita yang telah dibaca atau didengar. Kemudian identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks berita tersebut. Sajikanlah laporan atas tugasmu itu dalam format berikut ini. Nah, bagaimana materi hari ini? Mudah bukan? Setelah hari ini, mari kita sering membaca koran atau berita. Lalu, coba kamu terapkan materi hari ini di kehidupan sehari-hari. Sekian materi kita hari ini, sampai bertemu di materi selanjutnya.